terlihat sehingga kita bisa mengikuti pelajaran seperti biasa. Nah, sebelum kita lanjut kepada materi, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Sebelum kita kepada materi, Ibu ingin bertanya, tahukah kalian kita sudah belajar tentang sudut minggu kemarin. Nah, tahukah kalian bahan-bahan yang digunakan atau alat yang digunakan untuk mengukur sudut itu apa saja? Tahu. Apa misalnya? Busur, jangka. Dan satu lagi bisa apa? Selain busur dan jangka biasanya? Atau pasekon. Nah, tahu ya, pasekon. Nah, selain dengan busur dan jangka bisa menggunakan pasekon. Pasekon biasa digunakan untuk alat-alat tukang bangunan ya, menggunakan pasekon untuk mengukur sudut pintu dan jendela. Selanjutnya, materi kita hari ini berhubungan dengan tadi alat-alat dan bahan yang kalian sebutkan, yaitu pengukuran sudut. Nah, pengukuran sudut, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah siswa mampu mengukur sudut menggunakan alat-alat yang tadi disebutkan. Nah, sekarang kita akan belajar sudut. Nah, sebelum belajar kepada sudut, kira-kira kalian tahu bahan-bahan atau barang-barang yang di lingkungan kelas ini yang berbentuk sudut? Kira-kira mana ya yang berbentuk sudut misalnya? Ada lemari, ada pintu ya. Nah, sekarang kita lanjut saja kepada materi hari ini, yaitu pengukuran sudut. Sudut itu ada 3 macam untuk kali ini yang akan kita bahas. Yang pertama, sudut lancip, yaitu sudut yang dibentuk dimulai dari sudut 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Dinamakan sudut lancip. Yang kedua, sudut tumpul, yaitu sudut yang dibentuk dari lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat, disebut sudut tumpul. Yang ketiga adalah sudut siku-siku. Sudut siku-siku adalah sudut yang dibentuk atau bentuk sudutnya 90 derajat pas. Nah, tadi macam-macam sudut dan besar sudutnya. Kalau digambarkan dalam bentuk sudut-sudut tadi yang disebutkan, yang pertama adalah sudut lancip, gambarnya seperti ini. Sudut yang dibentuk dimulai dari 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Yang kedua, sudut tumpul. Sudut yang dibentuk lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Sudut tumpul. Yang ketiga adalah sudut siku-siku. Sudut yang dibentuk atau besar sudutnya 90 derajat. Gambarnya seperti digambarkan di papan tulis. Tadi gambar-gambarnya sudah Ibu gambar dan akan Ibu ukur menggunakan alat yang kalian tadi sebutkan, dinamakan busur. Sekarang cara penggunaan busur yaitu seperti ini, lihat di papan tulis alat dan bahan untuk mengukur sudut. Nah, ini tadi Ibu katakan ini sudut lancip dan kita akan buktikan apakah benar ini sudut lancip yang dibentuk dari 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Titik sudut seperti biasa ditempelkan di sudut yang akan kita hitung dan kita lihat berapa sudut yang dibentuk oleh gambar yang ini. Sudutnya adalah 95 derajat. Benarkah ini sudut lancip? Benar. Benar, dibentuk oleh 65 derajat yang tadi disebutkan kurang dari 90 derajat. Yang kedua, Ibu gambarkan tadi adalah sudut tumpul. Dan gambar yang telah digambarkan ini seperti di papan tulis dan kita akan mulai ukur sudut yang tadi disebutkan. Seperti biasa tadi sudah dicontohkan, ukur sudutnya dengan menggunakan busur. Nah, ini ya. Titik sudut di situ. Ini dibentuk oleh sudut 145 derajat. Benarkah ini sudut tumpul? Benar. Lebih dari 90 derajat dan lebih dari 180
Yang terakhir yang digambarkan adalah sudut siku-siku. Mari kita buktikan apakah ini benar sudut siku-siku atau bukan, dan membentuk dan besar sudutnya berapa. Nah, kita lihat titik sudut disimpan di situ dan membentuk sudut 90 derajat. Ternyata sudah benar dan kita buktikan sudutnya. Yang pertama sudut lancip, yang kedua sudut tumpuan, dan yang ketiga adalah sudut siku-siku. Kalian sudah mengerti kira-kira dengan materi yang kita bahas hari ini? Sudah. Nah, agar ibu mengetahui sejauh mana kalian mengerti tentang materi yang telah dijelaskan, silahkan kalian kerjakan LKPD atau lembar kerja siswa seperti yang disuruh dalam lembar kerja siswa. Silahkan kerjakan. Ya, silakan. Coba ibu lihat pekerjaan kalian. Ini yang pertama adalah sudut siku-siku, yang kedua ya bagus. Ini sudah bisa, hanya satu saja ini. Kamu baru belum selesai ya. Nanti kita kerjakan lagi satu lagi. Siapa lagi pekerjaannya yang terakhir atas sebelum kita lanjut kepada langkah selanjutnya? Ibu ingin bertanya tentang materi hari ini. Adakah barang-barang di rumah kalian yang membentuk sudut-sudut yang tadi ibu sebutkan? Apa barang di rumahmu? Nah, di rumah Ayu ada kulkas menurut. Jadi hari ini kalian telah belajar pengukuran sudut dan macam-macam sudut. Sudut itu ada 3 macam. Yang pertama sudut lancip, yaitu sudut yang dimulai dari 0 derajat sampai kurang dari 90 derajat. Yang kedua sudut tumpu, yaitu sudut yang lebih dari 90 derajat dan kurang dari 180 derajat. Yang ketiga sudut siku-siku yang dibentuk oleh 90 derajat pas. Dan kalian juga sudah menyebutkan barang-barang yang ada di rumahmu yang membentuk sudut-sudut yang telah kita pelajari. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, kira-kira siapa yang mau bertanya? Saya. Ya, bicara apa pertanyaan? Ibu, kalau sudut yang membentuk 0 derajat itu disebut sudut apa? Nah, pertanyaan temanmu, kalau sudutnya 0 derajat disebut sudut apa? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Apa jawabannya? Menurut saya, sudutnya membentuk sudut lancip. Nah, pertanyaan dari Mijan katanya 0 derajat itu menurut Dea sudut lancip. Karena kita sudah belajar tadi 3 macam sudut itu. Nah, jawabannya sudah mendekati betul, tapi kita buktikan kalau 0 derajat itu sudutnya sudut apa? Yang besarnya 0 derajat tidak ada sama sekali. Berarti disebutnya sudut 0. Kan? Karena 0 derajat. Selanjutnya, siapa? Dan pelajaran yang akan kita bahas untuk materi selanjutnya di pembelajaran matematika masih pengukuran, tapi akan melakukan pengukuran luas. Mudah-mudahan pelajaran hari ini kalian bisa menerimanya dengan baik, dan kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Pembelajaran kita sudah selesai. Nah, sebelum pulang, mari kita berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan. Sebelum pulang berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'antanihi fadudhu ilaya indah hajati wa tamsani ya robbal alamin. Amin. Terima kasih untuk hari ini. Semoga kalian bisa pulang dengan selamat. Ibu ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.